Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Syarani dengan NIM 23650078. Di sini saya akan mereview materi hukum cyber dan cybercrime dari pertemuan ketiga sampai pertemuan ketujuh. Nah, pada pertemuan ketiga ada latar belakang dan undang-undang ITE. Pertemuan ini membahas hukum cyber sebagai aturan yang mengatur aktivitas dan hubungan hukum di ruang digital. Hukum cyber tidak hanya berkaitan dengan kejahatan cyber, tetapi juga mencakup transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta keamanan sistem informasi. Di Indonesia, perkembangan hukum cyber dimulai dari masa pra-regulasi hingga lahirnya UU ITE tahun 2008 yang kemudian direvisi pada tahun 2016. UU ITE berperan sebagai payung hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta rasa aman dan keadilan bagi masyarakat digital. Nah, pada pertemuan keempat ada yurisdiksi dan asas hukum pidana cyber. Pada slide ini merangkum bahwa dalam cybercrime, penentuan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana menjadi sulit karena kejahatan dilakukan tanpa batas wilayah dan sering melibatkan lebih dari satu negara. Untuk mengatasinya, hukum pidana Indonesia menerapkan 4 asas berlakunya hukum pidana yang disesuaikan dengan posisi pelaku, korban, dan kepentingan negara. Namun, penerapan asas tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan hukum internasional, sehingga penanganan cybercrime membutuhkan kerjasama lintas negara agar penegakan hukum tetap efektif. Pada pertemuan kelima, yaitu jenis kejahatan TI. Kejahatan teknologi informasi merupakan tindakan melawan hukum yang memanfaatkan komputer dan internet. Perkembangan teknologi yang mempermudah aktivitas manusia juga membuka peluang terjadinya kejahatan digital. Kejahatan TI dapat menjadikan sistem komputer sebagai target atau sebagai alat bantu kejahatan. Salah satu contohnya adalah carding, yaitu penyalahgunaan data kartu kredit untuk transaksi ilegal. Carding termasuk kejahatan terhadap properti dan sering bersifat lintas negara. Dampaknya merugikan korban, pelaku usaha, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem elektronik, sehingga diperlukan pemahaman dan upaya pencegahan yang tepat. Nah, pada pertemuan ke-6 ada mekanisme pembuktian cybercrime. Materi ini membahas mekanisme pembuktian perkara cybercrime dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang bertujuan menemukan kebenaran material melalui sistem pembuktian negatif, menurut pasal 183 KUHP. Yaitu kombinasi alat bukti sah dan keyakinan hakim. Perkembangan teknologi dan ketergantungan pada komputer melahirkan kejahatan cyber yang menimbulkan tantangan pembuktian karena bukti digital bersifat rapuh, mudah diubah, anonim, dan lintas wilayah. Untuk menjawab hal tersebut, UU ITE hadir sebagai payung hukum yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah melalui pasal 5 dengan syarat memenuhi ketentuan sistem elektronik yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sudah bisa, insya Allah. Yuk, kita tidak tahu pertanyaan. Yuk. Tidak. Pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7, keabsahan alat bukti elektronik. Keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan ditentukan oleh pemenuhan syarat hukum dan ketetapan proses digital forensis. Berdasarkan UU ITE, bukti elektronik dinyatakan sah apabila berasal dari sistem elektronik yang andal sesuai pasal 15 dan 16. Sehingga bukti dalam bentuk asli maupun hasil cetak memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Namun, dokumen elektronik tidak berlaku untuk dokumen yang menurut undang-undang wajib berbentuk tertulis atau akta notaris, serta proses penggeledahan dan penyitaannya harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan tetap menjaga hak privasi. Dalam praktik persidangan, pemilihan bentuk penyajian bukti disesuaikan dengan jenis dan efektivitasnya, seperti penggunaan rekam asli untuk CCTV atau hasil cetak untuk SMS dan ML. Digital forensis berperan penting dalam menjaga keaslian dan integritas bukti melalui chain of custody has value dan prosedur pengumpulan yang benar agar bukti dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh hakim. Nah, kesimpulan umumnya yaitu poin pertama, hukum cyber berkembang seiring kemajuan teknologi. Yang kedua, cybercrime membutuhkan pendekatan hukum, teknis, dan internasional. Ketiga, bukti elektronik sah jika memenuhi syarat UU ITE. Dan terakhir, digital forensis berperan krusial dalam penegakan hukum. Sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.